Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas 2 yang beranggotakan Dimas Aulia Ramadan, Hairul Samaira, Dudu Indra Waspada, Dava Rizky Ramadhani, dan Duel Ferdinand Simbolon. Kali ini kami ingin menyampaikan review dari film Satu Napas Panglima Besar yang merupakan tugas kolektif berkelompok hari ini. Selanjutnya, Dimas akan menceritakan sedikit tentang filmnya. Silakan, Dimas. Ya, terima kasih banyak Ibu Ica atas waktunya. Mohon izin untuk menceritakan sedikit cerita tentang film Satu Napas Panglima Besar. Dari yang saya tonton, cerita itu tentang Belanda yang menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville lagi, sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata. Pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor, Panglima Tentara Belanda, memimpin agresi militer kedua, menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Lalu Presiden Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Pada Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Dari kedalaman hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada. Kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Lalu Jenderal Sudirman membuat Jawa menjadi medan perang gerilya yang luas, membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Lalu kemanunggalan TNI dan rakyatlah yang akhirnya memenangkan perang. Dengan ditandatanganinya perjanjian Royan-Royen, kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia seutuhnya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari film Satu Napas Panglima Besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dimas atas review cerita sedikit tentang filmnya. Selanjutnya yang akan menyampaikan nilainya, silakan Bapak Dudu dan Bapak Duel. Waktu dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Beberapa nilai bela negara yang didapatkan dari Panglima atau Jenderal Sudirman. Yang pertama ada cinta tanah air, terwujud ketika Belanda menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada. Tetapi Jenderal Sudirman masih percaya bahwa Indonesia itu masih ada dan masih kuat dan bisa melawannya. Yang kedua ada kemampuan awal bela negara. Bisa kita lihat Jenderal Sudirman selalu menggunakan taktik-taktik yang brilian. Seperti gerilya yang pastinya itu mengedepankan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia. Itu merupakan awal kemampuan bela negara. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Duel. Selanjut. Iya, terima kasih Ibu Cairunisa. Ingin menambahkan nilai-nilai yang terdapat dalam video tersebut. Dari video ini kita dapat belajar bagaimana di video ini begitu kentalnya tentang nilai bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, di mana para pahlawan kita berjuang dengan rasa cinta tanah air dan kuat. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa jangan mudah goyah terpengaruh dari budaya luar, tetap menjaga budaya kita karena kita tahu bahwa tidak mudah bagi para pahlawan kita memberikan kebebasan bagi kita hingga sekarang ini. Terima kasih.
Oke, selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Dava untuk menggambarkan isu yang masih relevan terjadi saat ini sesuai dengan alur dan film tersebut. Silakan Bapak Dava. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan pandangan isu relevan yang terjadi di saat ini dengan gambaran yang ada di film tersebut. Jadi, di film tersebut saya ada melihat di mana di scenes ketika Jenderal Sudirman dipilih melalui musyawarah menjadi jenderal, tetapi di sebagian golongan ada yang tidak setuju kepada Jenderal Sudirman ketika menjadi panglima dipilih secara musyawarah. Dengan kejadian tersebut, isu relevan yang bisa saya mengerti di keadaan sekarang yang terjadi di Indonesia, yaitu isu relevan mengenai pemilihan seseorang, walaupun sudah dipilih secara musyawarah, tetapi ada suatu golongan atau suatu kelompok yang tidak setuju. Karena alasannya mengenai asal-usul orang tersebut. Seperti yang di film itu, mereka tidak setuju karena asal-usul Sudirman, Jenderal Sudirman dari tentara peta. Nah, jadi itu yang terjadi isu relevan yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada scenes lagi selanjutnya, scenes di mana Belanda menyatakan Indonesia NKRI itu sudah tidak ada kepada Soekarno dan Hatta. Jadi Soekarno dan Hatta diasingkan. Sebenarnya padahal masih ada NKRI kan. Nah, jadi dengan scenes itu, isu relevan yang terjadi saat ini ialah berkaitan dengan berita hoak yang terjadi di Indonesia, di mana orang akhir-akhir ini di medsos menebar berita-berita hoak segala macam. Padahal berita tersebut tidak benar, yang nyatanya tidak benar. Tapi banyak mempengaruhi orang, jadi orang banyak ikut-ikutan. Jadi mungkin itu saja pandangan saya mengenai isu relevan yang terjadi di Indonesia bersangkutan dengan film tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dava. Sekian presentasi dari kami, presentasi review film Satu Napas Panglima dari kami. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi